Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini, luangkan waktunya untuk menjelaskan sedikit proyek rencana tindak lanjut yang belum bikin. Nantinya ini dilaksanakan di sekolah kita. Nah, kemudian salam dan lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena apa beliaulah kita dapat berkumpul di tempat ini. Nah, sebelumnya di sini aku baca memperkenalkan nama program atau proyek yang ingin dilaksanakan adalah Segar Personal, yang artinya sehat juga dengan permainan tradisional. Nah, sebelum menjelaskan tentang proyek dulu ingin mengenalkan dulu tentang SEM atau Sport Education Model. Nah, jadi SEM di sini adalah model pembelajaran global yang memberikan pernyataan kompleks terhadap dunia nyata. Nantinya peserta didik melaksanakan kegiatan ini dapat memiliki peran masing-masing sesuai kemudian yang pertama latar belakang. Terbelakang mengapa Ulum ingin membuat proyek ini adalah yang pertama dalam beberapa minggu belakang peserta didik kita pada saat jam istirahat maupun sebelum masuk ke kelas mereka sering bermain di bawah outdoor atau kalau bahasa kita di sini asinan. Nah, jadi maksud Ulum di sini memfasilitasi mereka dalam sebuah pertandingan asinan. Nah, nantinya dengan melaksanakan itu pertandingan dapat melestarikan permainan tradisional. Nah, tentunya harapan besarnya nanti peserta didik dapat melestarikan permainan tradisional selain dari gelombang outdoor ini. Nah, untuk tujuan program yang pertama peserta didik dapat aktif dalam kegiatan SEM. Nah, sudah dijelaskan di awal tadi, nanti peserta didik yang lebih aktif dalam kegiatan ini. Nah, mereka diberikan peran sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, entah itu jadi peserta, jadi wasit, misalnya jadi hakim garis dan lain sebagainya. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami strategi aturan permainan. Nah, jadi dalam permainan tradisional nanti diharapkan dapat memahami aturan dari permainan tersebut, strategi bagaimana cara memenangkan pertandingan dan lain sebagainya. Jadi yang ketiga, peserta didik dapat bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing. Nah, jadi mereka dapat dari perannya masing-masing. Misal mereka menjadi peserta, mereka berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas mereka memenangkan pertandingan. Kemudian misalnya jadi wasit, mereka seadil-adilnya menjadi wasit untuk pertandingan teman-temannya. Kemudian dan peran-peran lainnya, bahkan teman-teman pun mendapat perannya juga. Mereka mendukung umat yang bertanding, mereka bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, capaian program pembelajaran kehidupan yang berbentuk pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Di sini kenapa mengumpulkan kegiatan di sini? Nantinya kegiatan juga berperan dalam kegiatan ini. Saya misalnya wali kelasnya menjadi koordinator kelas dan saya juga merumuskan capaian karakternya, penilaian sikap dan seperti apa. Kemudian menanamkan kebiasaan hidup sehat dan jiwa yang baik pada peserta didik. Nah, kenapa memilih permainan tradisional? Karena kita sudah sangat jarang menemui permainan tradisional ini, terutama di daerah-daerah kota. Kalau kita mungkin di desa-desa ini masih banyak yang memainkan permainan tradisional. Nah, daripada mereka hanya bermain game di HP, tentunya tidak ada aktivitas fisik. Lebih baik mereka bermain permainan tradisional. Tentunya mereka mendapatkan pertandingan di sana, mendapatkan aktivitas fisik yang membuat mereka sehat dan bugar. Dan serta menanamkan nilai gotong royong, kerjasama dan sikap sportif. Nantinya mereka bekerja atau bermain secara kelompok. Diharapkan dalam permainan tersebut mereka dapat bergotong royong, bekerjasama untuk memenangkan pertandingan. Serta juga ada nilai sikap sportif, bagaimana mereka menerima kekalahan, bagaimana mereka menyikapi kemenangan dan lain sebagainya. Dia
memberikan pengalaman untuk belajar gerak dan melakukan dengan dunia nyata. Nah tentunya dalam permainan tradisional itu akan berkaitan dengan dunia nyata. Apalagi mereka memiliki peran sebagai misalnya wasit, mereka juga bisa nantinya dijadikan wasit di luar sekolah dan lain sebagainya. Nah untuk langkah-langkah ada 4 dulu. Yang pertama diskusi dengan komunitas belajar sekolah yang kita lakukan saat ini. Jadi langkah pertama sudah mulai kita lakukan yaitu diskusi. Nanti harap Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, masukan dan lain sebagainya terkait proyek ini. Dan yang kedua sosialisasi kegiatan SEM Global Sodor. Nanti sebelum kegiatan pelaksanaan, terlebih dahulu sosialisasikan terhadap peserta didik. Bagaimana itu Global Sodor, aturan permainannya. Dan tentunya pendapat peserta didik juga kita terima. Tentunya mereka lebih sering memainkan daripada kita. Kita mungkin berubah dalam permainan aslinya dulu. Kemudian yang ketiga technical meeting. Nah, nantinya 2 hari sebelum kegiatan pelaksanaan, lu akan melaksanakan technical meeting. Technical meeting di sini isinya mungkin membagi kelompok, membagi tim, kemudian menyelesaikan permainan dan lain sebagainya, serta membagi peran masing-masing peserta didik. Untuk kita adalah jumlah peserta didik yang sedikit. Nah, nantinya dalam peserta didik memiliki beberapa peran karena keterbatasan jumlah murid kita. Mungkin 1 orang bisa menjadi wasit, bahkan menjadi pemain dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita memiliki banyak murid, mungkin 1 orang hanya memiliki 1 peran saja. Nah kemudian yang keempat pelaksanaan pertandingan Global Sodor. Nah setelah technical meeting sudah dilaksanakan, sudah yang kita sudah melakukan kali terhadap proyek ini, maka kita akan melaksanakan pertandingan ini. Nah, yang selanjutnya terkait struktur program. Yang pertama waktu. Nah, rangkaian kegiatan ini akan dilakukan bulan November sampai Desember. Ini maksudnya di November Desember sini rangkaian kegiatannya yang kita diskusi di komunitas belajar, nanti technical meetingnya, sosialisasinya, dan pelaksanaannya. Nah, ini pelaksanaannya ulun ingin 2 hari Bapak Ibu. Jadi 1 hari mungkin 2 pertandingan, kemudian besoknya juga 2 pertandingan sampai puncak pertandingannya. Untuk tempatnya nanti untuk melaksanakan di depan sekolah kita. Bisa di Manggiara, mungkin di lapangan sepak bola depan sekolah kita. Nah, untuk target untuk permainan Global Sodor ini, perlu menargetkan semua peserta didik kita terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, makanya nanti saat kami ulun akan gabung Bapak Ibu. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi satu tim itu nanti akan terdiri dari kelas 6-nya ada, kelas 5-nya ada, sampai kelas 1. Karena kenapa tidak per kelas? Karena kalau per kelas otomatis mungkin kelas atas yang akan berdominasi, dan bahkan kelas 1 pun mungkin akan sulit terlibat karena mereka sudah duluan karena yang dilakukan kelas atas. Nah kemudian, untuk kapasitas sekolah kita, nah ini mungkin yang menjadi kendala. Tidak hanya di sekolah kita, tapi di sekolah lain mungkin juga terkendala. Sekolah ini terkait dengan sarana dan prasarana. Mungkin kalau Bapak kita tidak terlalu banyak pengetahuan, mungkin hanya lapangan, mungkin garis, angin, pun dan lain sebagainya. Nah untuk kapasitas sekolah kita, mungkin aset manusia dari Bapak itu sendiri, kepala sekolah, guru-guru dan peserta didik. Kemudian aset sosial, kemampuan kita adalah berkomunikasi satu sama lain untuk mengkhususkan proyek yang ingin ulun bikin ini. Nah kemudian aset politik, maksudnya kebijakan dari kepala sekolah terkait menyetujui kegiatan itu berlangsung nantinya. Kemudian aset lingkungan. Nah aset lingkungan ini terkait karena tadi ada lapangan, ada tali, ada kebun, dari alat pendukung lainnya. Kemudian, yang terakhir aset finansial. Nah, ini terkait dengan pendanaan nanti proyek ini. Mungkin karena tidak terlalu banyak menggunakan alat, mungkin sedikit saja cuma nanti
nanti kalau kita bisa berkomunikasi dengan bendahara, apakah ada sedikit kebantuan lah dari di sini untuk hadiah, menyenangkan pendidikan, tentunya dan membeli minum misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga lumayan penting Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah peran Bapak Ibu selain dalam proyek geologi di sini. Nah, untuk KPS atau Komunitas Belajar Sekolah merupakan mitra utama dalam kegiatan ini. Nah, nantinya kita berdiskusi di sini, biar berbagi masukan terhadap proyek ulur. Nah, jadi untuk menyempurnakan nanti saat pelaksanaan. Dia kelas sekolah melakukan kegiatan. Jadi mohon izin Pak untuk pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan yang bisa mengirimkan kegiatan ini berlangsung di sini. Dia untuk kelas jadi koordinator setiap kelas. Nantinya Bapak Ibu juga bisa sambil mensosialisasikan kepada pendidik bahwa nanti ada kegiatan lomba kasihan atau lomba sebelum. Dia guru agama merumuskan nilai sikap karakter. Nah, bagaimana nanti mereka saat bertanding, bagaimana mereka menjaga etika mereka, sikap mereka, di sini dirumuskan bersama dengan guru agama. Nah, dengan evaluasi nanti setelah pelaksanaan, evaluasinya yang pertama bersama LSC, guru dan perwakilan peserta didik. Nanti kita bisa ini pilihan ya Bapak Ibu. Nanti antara ini mudah-mudahan ada yang terlaksana untuk evaluasi, baik itu yang nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Kemudian nomor 2 wawancara langsung. Nah, nanti wawancara langsung pilihan perwakilan dan juga peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga evaluasi dalam bentuk angket. Nah, nanti bisa mengisi dan juga peserta didik juga mengisi perwakilan saja. Nah, kemungkinan tantangan. Nah, rencana kegiatan nanti guru ingin melaksanakannya setelah kita selesai melaksanakan penilaian sumatif akhir semester 1. Nantinya tadi setelah selesai rangkaian ulangan, setelah remedial, mungkin atau pengayaan terhadap peserta didik, mengisi waktu waktu, kan kita sering itu kosong waktu antara 2 hari 3 hari menunggu pembelajaran berapa. Jadi guru ingin melaksanakan saat itu Bapak Ibu. Dan mungkin sekitar 2 hari tadi melaksanakan. Nah, tantangannya mungkin nanti terkait ini adalah apakah kita bisa menyelesaikan ulangan yang tepat waktu, apakah tidak, apakah kita bisa menyelesaikan pengisian rapor tepat waktu, atau tidak. Itu menjadi tantangan itu. Kemudian yang kedua, cuaca yang tidak menentu bisa membuat proyek yang sudah disusun menjadi tertunda. Terkait cuaca di sini, apalagi kita musim sekarang ini kan tidak menentu, ada pagi hujan, ada sore hujan. Nah, tentunya di sini guru benar-benar cedera tadi, misalnya saat hujan. Mungkin kalau tadi saat hujan mungkin kita tidak suka untuk perlombaan ini, tapi ternyata takutnya mereka cedera. Sedang izin kan lapangan hujan. Dan kegiatan ini kemampuan finansial sekolah dengan keterbatasan dana yang dimiliki sekolah. Jalan dengan juga peserta didik apakah mampu membantu terlaksananya kegiatan ini. Nah, mungkin terkait kondisi finansial kita, mungkin nanti kita diskusi lagi bagaimana dengan ini, apakah ada solusi lain. Mungkin kita meminta atau memberi uang pertanian kan untuk pendidik atau lain sebagainya. Itu nanti bisa kalau Ibu masukkan umpan balik dan atau pertanyaan selain itu. Nah, mungkin sekarang Ibu apakah dari pertanyaan atau ada terkait proyek yang ingin dilaksanakan? Aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang saya tanyakan untuk pelaksanaan tersebut. Seandainya itu melibatkan sekolah lain, bagaimana sampaikan tadi, yaitu khusus untuk sekolah kita. Bagaimana
itu dilaksanakan misalnya skor gabungan dengan sebelah atau tetangga. Nah, seperti ini. Olahan di SDM itu langsung. Terima kasih. Terima kasih Pak atas pertanyaan. Mungkin di sini karena ini baru pertama kali melaksanakan proyek ini, mungkin nanti setelah pelaksanaan kita evaluasi Pak, apakah ini sudah berhasil terlaksanakan di sekolah itu sendiri. Kita menutup kemungkinan Pak, kita bisa mengundang sekolah-sekolah yang dekat dengan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Bahkan rencana itu setiap kegiatan terakhir itu selalu melaksanakan kegiatan ini. Dan tentunya nanti tidak hanya profesor Pak, tapi ada teman internasional lainnya, misalnya bentengan, atau misalnya dan berbagai lain Pak. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan sekolah lain untuk memeriahkan lagi proyek-proyek ini. Tapi untuk saat ini Pak, kita laksanakan dulu di sekolah kita evaluasi apakah ini berhasil, apakah ini bisa meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya bisa, mungkin tidak menutup kemungkinan kita bisa mengundang sekolah lain dalam kegiatan ini. Jadi, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan ini, kalau bisa dibikin jadwalnya, terus kalau bisa sebelum belajar, begitu lonceng masuk, kita ada pemanasan terlebih dulu. Setelah itu baru kita berikan materi dalam pasca atau bagaimana cara mengatur biar anak-anak itu menjadi anak yang kompeten di bidangnya masing-masing, terutama bidang olahraga. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Jadi Pak, terkait jadwal ini kita bisa diskusikan sekarang Pak. Jadi kan rencana awal secara garis besarnya atau secara umumnya akan melaksanakan setelah kegiatan ulangan berakhir Pak. Itu kan estimasi kita melaksanakan kegiatan ulangan itu 3 Desember. 3 Desember. Mungkin kalau kita melaksanakan itu seminggu lebih bisa dengan ulangan. Nah setelah itu Pak, mungkin guru-guru melakukan penilaian terhadap peserta didik, kemudian mungkin ada yang belum tuntas sesuai standar apa lainnya, jadi mungkin melakukan pengayaan dulu. Nah, setelah itu semua selesai baru ulun bisa melaksanakan program ini. Mungkin kalau ulun tidak takutnya terbentur dengan itu Pak, makanya tadi menjadi tantangan tersendiri. Nah, makanya kita langsung diskusikan kali ini apakah mungkin bisa, kalau bisa dilaksanakan setelah ulangan semester sebelum pembagian kita laksanakan. Tapi kalau tidak bisa mungkin berubah lagi itu secara garis besarnya. Untuk jadwal tepatnya tergantung kita lagi dalam penyelesaian. Ketika kita rangkaian dengan ulangan itu kita ada media lagi, ada pengisian rapor. Nah itu mungkin pemahaman waktu juga, tapi untuk pelaksanaan cuma 2 hari itu. Atau ada materi yang lain juga, misalnya terkait apakah bisa kita menyelesaikan ulangan tepat waktu. Baik, terima kasih. Sedikit saran Pak, hanya masalah pelaksanaan ini hendaknya itu dilaksanakan di Selasa kita mengisi rapor atau melakukan penilaian terhadap anak untuk mulai semester. Mungkin
itu lebih efektif kayaknya di sela-sela itu. Jadi sambil kita lepaskan waktu kita untuk mengisi rapor di sela-sela itu, maka sudah selesai ruangan bisa dilakukan kegiatan yang Bapak rencanakan. Terima kasih. Kalau terkait yang tadi, mungkin Bapak Ibu tidak keberatan dalam sambil kita mengisi rapor, kita melaksanakan kegiatan ini. Nah, mungkin tidak memakan waktu juga Bapak Ibu, mungkin kegiatan ini paling setengah jam lah, karena mungkin hanya kita aja hitung-hitung dengan melihat kondisi murid kita yang jumlahnya kurang dari 30, belum itu mau bikin timnya itu sekitar 4 atau 5 tim. Nah, jadi satu tim itu nantinya terdiri dari 4 atau 5 orang. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu sendiri tidak keberatan, pelaksanaan itu tidak mengganggu kesibukan Bapak Ibu dengan pengisian rapor, berarti fleksibel aja waktunya. Berarti kita tetapkan setelah ulangan yang berbeda. Yang penting saat ulangan nanti kita fokus ulangan dulu. Setelah selesai semua kegiatan ulangan, saat Bapak Ibu nanti memeriksa hasil ulangan dan pengisian rapor, mungkin tidak masalah dari dulu. Nah, jadi terkait itu semua, jadi perlu kembali kita tolong sama biar nanti sosialisasikan terhadap pertanyaannya masing-masing. Disampaikan kalau nanti ulun ingin membuat proyek ini. Kemudian sudah terkait jadwal ada aman terkait data bantuan sedikit mungkin. Ya, kalau bisa untuk laksanakan secara tertentu agar anak-anak dapat menyerap atau memahami ilmu yang kita ajarkan. Ya, kira-kira sekian dari saya. Ada saran, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin kalau dari segi data, belum sebagai bendahara, kalau memang sangat memerlukan dari anak sekolah bisa jadi dibantu, tetapi mungkin tidak bisa banyak. Sekiranya cukup untuk kegiatan ini, sekolah bisa membantu. Jadi tergantung nanti kepala sekolah menyetujuinya berapa. Jadi kami sebagai bendahara ikut instruksi Bapak Kepala Sekolah. Ya. Iya, terima kasih. Jadi tadi ayat kegiatan ini Pak, ini juga memang rencananya ini kegiatannya masih lebar karena pembino nantinya setiap bahkan tidak hanya setelah kegiatan ulangan Pak, lu ingin melaksanakannya nanti juga saat 17 Agustus mungkin saat hari olahraga nasional mungkin kita tuh mengingat itu kosong nih, tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi kalau untuk betul pada kegiatan ini harus dilaksanakan secara kontinu. Jadi agar dalam benak jadi terprovokasi wakil bahwa ternyata terkait nasional ini banyak selain berlosodor ada lain sebagainya, dan tentunya seru juga untuk menyampaikan kan daripada mereka punya gereja dan gereja misalnya tidak ada aktivitas fisik bahkan mereka sampai begadang dan lain sebagainya. Dan terkait dengan tadi belum terima kasih, mungkin nanti bantu sedikit mungkin nanti untuk terkait hadiah itu nanti rencananya buku dan pulpen aja. Nah jadi kan ini sangat bermanfaat nih bagi pendidik, misalnya buku untuk menulis, pulpen, atau ada teman-teman bisa. Tetapi itu tidak bermasalah juga, misalnya dana kos itu tidak bisa atau sangat terbatas,
dan tidak apa-apa, nanti kita cari aturan lain kita sama-sama kita diskusi lagi. Yang penting itu tadi kita harus ada memberikan hadiah kepada kita. Kan di sini berkemas dengan kegiatan perlombaan aja, waktu itu pasti ada hadiah, paling tidak jadi buku. Jadi sekaligus bermanfaat juga bagi mereka. Nah, mungkin dari sini juga perlu maaf karena kegiatan kita pada muslim hari ini adalah, tapi terkait di masalah tadi mungkin harapannya bisa terlaksana dengan baik nantinya. Tentunya dengan peran pihak-pihak masing-masing yang sudah tadi menjelaskan bahwa kita semua di sini berperan pada itu, tetapi kegiatan ini tetap peserta didik yang aktif. Tentunya mungkin kebiasaan yang dulu kita sering aja lah kita biasa kan dengan komando. Nah, jadi beberapa nanti kita bisa aplikasikan gaya-gaya mengajar lainnya, tadi gaya mengajar kelompok, kooperatif dan lain sebagainya yang bisa memberikan dampak yang baik bagi semua ini. Mungkin kalau Bapak Ibu ada lagi syarat sudah walaupun mungkin mau belum berterima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan rancangan proyek permainan tradisional tadi. Nama proyeknya Segar Tradisional. Tahap keluar dengan permainan tradisional. Nah, mungkin kemudian untuk dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak. Atas.